Selamat pagi Pak Yusuf, sudah bergabung ya Pak? Pagi Mbak, sudah Mbak, siap Mbak, mangga. Iya, baik. Izin memulai ya Pak. Ya silakan silakan Mbak. Baik. Yang terhormat Kepala Pusat Riset Elektronika Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Yusuf Nurwijayanto PhD, yang kami hormati para pembicara pada pagi hari ini, Ibu Dr. Eng Diki Purnawati SSI MSc dan Bapak Dr. Eng Willy Darmawan STMN dari Pusat Riset Elektronika BRIN. Yang kami hormati moderator pada knowledge sharing pada pagi hari ini, Ibu Marcelina Ayuda Kristanti Titasari STMSC dari Pusat Riset Elektronika BRIN, dan Bapak Ibu peserta sistem sharing ilmiah sains dan teknologi elektronika dan manfaatnya pada bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan knowledge sharing studi lanjut di bidang elektronika bagian kedua pada hari Rabu 24 April 2024. Perkenalkanlah saya Kristanti Permata Vidiarsi, Peranata Humas BRIN kawasan Bandung Garut yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan panduan webinar terlebih dahulu. Peserta dimohon untuk mematikan suara ketika narasumber berbicara dan memanfaatkan fitur raise hand atau kolom chat untuk bertanya. Peserta dipersilahkan untuk mengganti nama underscore asal instansi. Peserta dipersilahkan untuk mengganti virtual background dengan virtual background yang telah disediakan. Dan peserta bisa mengikuti webinar ini melalui kanal YouTube BRIN Indonesia jika kapasitas Zoom sudah tidak mencukupi. Dan mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk duduk tegap. Peserta sistem yang kami hormati menuju ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus pembukaan dari Kepala Pusat Riset Elektronika BRIN kepada Bapak Dr. Yusuf Nur Wijayanto STMN, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Bu Christine atas kesempatannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya banggakan di sini ada teman-teman
baik dari internal Pusat Riset Elektronika dan mungkin dari luar Pusat Riset Elektronika. Selamat bergabung di acara kami hari ini. Oke. Kemudian tidak lupa kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk silaturahmi, bertemu secara online, dan kita insya Allah akan bertukar pikiran atau mungkin ada sharing-sharing dari narasumber kita yang insya Allah akan bisa memberikan pencerahan kepada kita, yang salah satunya adalah Dr. Gigi. Saya ucapkan kepada Dr. Gigi selamat bergabung di Pusat Riset Elektronika. Beliau bergabung di Pusat Riset Elektronika itu pada tahun ini menjadi periset peneliti ahli muda atau mada ya. Dari situ kemudian saat ini riset beliau terkait material untuk mungkin nanti untuk aplikasinya untuk sensor. Kemudian yang kedua, narasumber yang kedua adalah dari Dr. Willy. Saya ucapkan selamat ya, kebetulan beliau alhamdulillah pada tahun ini sudah lulus dari PhD-nya di Jepang, dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan kembali atau bisa jadi postdoktoral di luar negeri. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Mohon nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua acara ini sehingga kita bisa mengambil manfaatkan dan bisa dilakukan sinergi riset. Nanti misalkan ada yang ketertarikan riset, silakan dia melakukan sinergi untuk bisa berdampak positif bagi bangsa dan negara kita. Mungkin itu aja dari kami. Selamat mengikuti acara ini kepada seluruh peserta dan mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Christine. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, sebelum menuju ke acara utama, yaitu paparan materi dan juga diskusi, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Kami mohon Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya untuk dapat menyalakan videonya terlebih dahulu. Ada 3 slide Bapak Ibu. Silahkan untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, mungkin Bapak Ibu ada yang masih mau menyalakan videonya, kami persilahkan. Untuk yang kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk layar yang ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, acara knowledge sharing studi lanjut di bidang elektronika bagian kedua ini memiliki 2 orang narasumber, yaitu Ibu Dr. Eng Diki Purnawati, SSI MSc, seorang peneliti ahli muda dari Pusat Riset Elektronika BRIN, dan Bapak Dr. Eng Willy Darmawan STMeng, Perekayasa Ahli Muda dari Pusat Riset Elektronika BRIN. Namun sebelum memberikan layar kepada narasumber dan juga moderator, izinkanlah saya untuk membacakan panduan pada sesi diskusi kali ini. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand, dan peserta juga dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Dikarenakan keterbatasan waktu, moderator yang akan menentukan atau mempersilahkan peserta untuk bertanya atau pertanyaan yang untuk dijawab. Dan pada sesi paparan materi dan diskusi kali ini akan dipandu oleh moderator Ibu Marcelina Ayuda Kristanti Titasari STMSC dari Pusat Riset Elektronika BRIN. Namun, izinkanlah saya membacakan daftar riwayat hidup secara singkat terlebih dahulu. Ibu Marcelina menyelesaikan pendidikan S1 dari Electrical Engineering dari Brawijaya University dan melanjutkan studi S2-nya di Communication Engineering di University of Birmingham, United Kingdom. Beliau berpengalaman di bidang software engineer di Samsung
dan juga wireline and perforating field engineer di Halliburton dan juga telecommunication engineering di PT PLN. Dan saat ini bekerja di BRIN. Selanjutnya kepada Ibu Marcelina kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Kristanti. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Ibu, silahkan. Oke, baik. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di acara sistem volume kedua di tahun 2024 ini. Tadi udah diperkenalkan, nama saya Marcelina. Saya dari PRE BRIN. Eh, Pertama-tama saya mau memperkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu eh, Ibu atau Mbak Diki Purnawati ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada Mbak Diki karena kemarin baru saja melahirkan. Benar-benar baru kemarin ya Mbak ya, katanya ya. Selamat, semoga sehat terus ya Mbak ya, Ibu dan Dedeknya. Selanjutnya saya mau memperkenalkan ke Mbak Diki atau Ibu Diki Purnawati ini menyelesaikan S1-nya di Universitas Gajah Mada Indonesia di jurusan fisika. eh, di jurusan fisika ya Universitas Gadjah Mada Indonesia, kemudian melanjutkan S2-nya juga di universitas yang sama dengan di jurusan yang sama. Eh, Lalu S3-nya diselesaikan di Nara Institute of Science and Technology Jepang dari Material Science ya. Kemudian Mbak Diki ini baru bergabung di BRIN atau di PRE khususnya itu baru di tahun lalu ya Mbak, Maret 2023 ya. Tahun ini, Mbak, baru tahun ini. Eh, Baru berapa? Iya, 2024 ya, 2024. Iya, Maret 2024. Oke. baru. Dan sebelumnya Mbak Diki ini merupakan researcher ya di UGM, begitu ya. Iya. Oke, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di PRE. Mungkin bisa langsung masuk ke materi presentasi dari Mbak Diki. Ya. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Marcelina atas kesempatan diberikan. Oke, izin share screen dulu ya. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas, Mbak, jelas. Oke, siap. Oh, sorry. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang riset yang pernah saya kerjakan dalam beberapa tahun terakhir. Semoga bisa memberikan insight untuk teman-teman semua dan mungkin ada yang nanti ke depannya kita bisa saling kolaborasi untuk riset ke depannya. Jadi pertama saya akan membagi menjadi 3 kategori untuk presentasi hari ini, mulai dari perkenalan singkat saya, kemudian ringkasan disertasi saya, dan kemudian background riset dan riset plan yang sejauh ini saya rancang. Untuk perkenalannya tadi sudah sempat disinggung sama Mbak Marcelina ya. Saya S1 dan S2-nya di Departemen Fisika Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan di Material Science di Nara Institute of Science and Technology di Jepang. Dan baru lulus tahun 2022 kemarin sebenarnya. Jadi masih fresh grade banget. Jadi kalau ditanya pengalaman di bidang industri masih sangat kurang ya, masih sangat teoritis gitu. Mungkin Mbak Marcelina lebih banyak pengalamannya di industri gitu ya. Ini beberapa aktivitas saya terkait dengan riset. Jadi memang saya banyak beraktivitas dengan alma mater di Universitas Gadjah Mada. Selain juga dengan masih menjalin relasi riset dengan universitas saya alumni di Jepang. Untuk disertasinya, jadi topik yang saya kerjakan selama disertasi itu berkaitan dengan material design. Jadi fokusnya memang untuk aplikasi sensor, tapi lebih kepada rekayasa materialnya, bukan kepada instrumentasinya gitu. Nah, fokusan di sini adalah untuk mengembangkan sebuah material yang masih terbilang baru dan melihat bagaimana potensinya untuk bisa digunakan eh, aplikasinya ke depannya gitu. Jadi kalau kita lihat telisik ke belakang ya terkait dengan semiconductor material ini pasti udah sangat familiar ya untuk teman-teman semua bahwa paling awal itu ya memang dua material ini ya silikon dan germanium. Kemudian pada perkembangannya
mulailah kepada material-material seperti yang ada di golongan ketiga sampai golongan kelima gitu ya. Tapi material-material ini biasanya masih punya band gap yang relatif kecil, berkisar sekitar 2 elektron volt gitu. Kemudian pada perkembangannya, banyak peneliti yang menyadari bahwa ternyata dibutuhkan pengembangan pada material yang punya band gap lebih besar, karena punya potensi yang bagus dalam hal breakdown voltage-nya. Dan juga biasanya material yang punya band gap lebih besar itu cenderung lebih transparan. Jadi sangat prospektif untuk bisa menghasilkan sebuah device yang transparan dan juga nanti kemungkinan fleksibel gitu ya. Dan itu kan yang kedepannya sedang kita tuju untuk membuat sebuah device yang fleksibel, transparan, dan juga ya setipis mungkin kan gitu. Nah, kemudian perkembangannya mulailah dikaji ya material dengan band gap yang lebih besar dan pada puncaknya ini kemudian tahun 2004 mulai dikaji material yang tidak lagi kristalin tapi amorphous oxide semiconductor yang mana dengan material amorphous ini kita bisa mendapatkan kita bisa memfabrikasi sebuah material dengan hanya room temperature gitu. Biasanya kan kalau untuk material-material kristalin seperti yang ada di tahun-tahun sebelumnya, misalkan silikon, GAAS dan misal GaN dan yang lain-lain yang mereka material-material ini itu kristalin, biasanya kita butuh environment yang eh, temperaturnya tinggi, kemudian harus vakum, yang itu cost-nya sangat besar gitu. Nah, dengan material yang sifatnya amorphous ini, amorphous oxide semiconductor ini memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan material yang bisa diaplikasikan untuk electronic device, tapi proses fabrikasinya bisa dilakukan hanya di room temperature, bahkan hanya dengan solution proses gitu, tanpa harus butuh alat-alat mahal yang vacuum proses gitu. Dan tidak hanya pada metode deposisi secara vakum, ada juga metode deposisi secara solution seperti yang ini dilakukan juga di lab kami. Ini materialnya adalah indium zinc oxide yang kalau kita lihat di sini bisa kelihatan ya bahwa transfer karakteristiknya atau untuk device TFT cukup bagus gitu, mobility-nya juga cukup bagus dan sampai sekarang ini masih kita kembangkan reliability-nya dan untuk material ini sudah cukup bagus gitu ya. Nah, kemudian perkembangannya nggak hanya material-material yang ada di sini saja, ternyata band gap-nya tuh diperbesar lagi, yang tadinya berkisar 3 sampai 4, sekarang diperbesar yang band gap-nya 4 sampai 5 gitu. Misalkan salah satu contohnya ini adalah penemuan pertama ya, yang sudah dipublish untuk uh, vacuum deposition amorphous gallium oxide TFT, yang ternyata menarik juga gitu. Material ini punya potensi yang lebih luas karena band gap-nya jauh lebih besar sehingga aplikasinya baik untuk sensor, thin film transistor maupun yang lain itu lebih luas. Bahkan banyak peneliti yang menilai material ini prospektif juga untuk digunakan dalam lingkungan yang ekstrim, misalkan untuk space exploration atau untuk kondisi yang terpapar radiasi, suhu tinggi dan segala macamnya karena punya high breakdown voltage tadi. Nah, ini beberapa kelebihan yang dimiliki oleh material amorphous gallium oxide dibandingkan dengan yang kristalin, dan juga ini beberapa mungkin aplikasinya. Tapi masalahnya adalah untuk material amorphous gallium oxide ini masih sangat sedikit dikaji di teknik deposisi yang secara solution gitu. Sedangkan kalau untuk kita di Indonesia yang paling memungkinkan dan paling memudahkan untuk bisa dilakukan itu adalah solution gitu. Meskipun kita bisa melakukan vacuum, tapi kan kita butuh cost yang lebih mahal gitu kan. Dengan mengkaji metode yang solution, itu memungkinkan kita juga untuk bisa mengejar ketertinggalan kita dalam penelitian di bidang ini gitu ya. Dan sangat mudah dilakukan gitu di Indonesia. Ini beberapa kelebihan atau prospek dari solution deposition itu. Seperti yang tempat tadi disinggung, nanti material kita bisa mendapatkan device yang fleksibel dan juga transparan. Dengan material ini kita punya beberapa kelebihan yang sudah disinggung tadi. Dan yang terpenting adalah ini juga mudah dan murah untuk bisa dilakukan di Indonesia. Nah, namun tentu ya sebagaimana sebuah prospek pasti ada juga problem atau challenge yang kita
pasti akan temui gitu ya. Nah, salah satunya karena ini juga material yang masih sangat baru, di sini saya mengkaji bagaimana untuk bisa menjadikan material ini punya eh, electron carrier concentration yang bagus gitu. Jadi mobility-nya bisa terus ditingkatkan karena banyakkan material ini kan digunakan untuk insulator, gate insulator gitu. Jadi untuk digunakan sebagai material aktif itu masih sangat jarang gitu. Meskipun ada potensinya tadi yang digunakan secara deposisi vakum gitu. Dan juga kalau kita berbicara dengan teknik deposisi secara solution, pastinya akan ada banyak faktor yang mempengaruhi ya dari lingkungan, baik itu mulai dari kelembaban, kemudian suhu dan segala macamnya yang itu harus kita jaga untuk bisa menjaga kualitas dari material yang kita gunakan untuk device ini. Nah, di sini kita bisa mengkaji beberapa metode pendekatan untuk mendapatkan material seperti yang kita inginkan tadi. Biasanya dilakukan dengan conventional annealing ataupun dengan photo assisted annealing. Kalau conventional annealing ya kita tahu dengan dipanaskan dengan bentar ya, Mbak. Dipanaskan di suhu yang ruang gitu ya, atau misalnya dalam vakum gitu. Kalau yang photo assisted annealing ya kita bisa gunakan beberapa jenis sumber cahaya, misalkan deep UV ataupun dengan flash lamp atau sumber cahaya yang lain. Namun metode-metode ini masih sangat sulit ya digunakan karena kita pakai material yang band gapnya sangat panjang gitu, sangat luas itu. Sehingga kita coba pendekatan lain yaitu dengan memberikan dopan, memasukkan sebuah dopan dengan beberapa metode pendekatan. Di sini ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Dan yang paling memungkinkan untuk solution proses itu adalah dengan menggunakan hydrogen annealing. Jadi kita annealing dalam lingkungan hydrogen ketika hidrogen itu dialirkan. Dan ini adalah hasil yang kami dapatkan setelah hydrogen annealing. Dari yang tadinya bersifat insulator, kita bisa mendapatkan thin film amorphous gallium oxide itu yang sifatnya semiconductor gitu. Kami juga coba memvariasikan beberapa kondisi annealingnya dan ternyata memang yang paling bagus adalah dengan kondisi dengan hydrogen annealing. Ini kayaknya saya skip aja untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi ini simpulannya adalah dengan yang tadi yang pertama sudah ada dipublikasikan tentang vacuum deposition untuk yang pertama kali, dan yang sebagai hasilnya dari penelitian kami tadi juga kami berhasil mempublikasikan untuk pertama kali adanya amorphous gallium oxide yang bersifat semiconductor dengan metode solution process gitu. Nah, menariknya kami menemukan bahwa ternyata doping hidrogen tadi itu adalah kunci dari mendapatkan sifat semiconductor tadi gitu. Dan dengan yang sebelumnya kita pakai dengan hydrogen annealing, kita bisa gunakan dengan cara yang lebih sederhana. Jadi kalau hydrogen annealing kan kita butuh vacuum chamber, kemudian butuh ada suhu yang kemudian variasikan, kemudian gas hidrogen yang harus selalu mengalir, setting alat-alat yang cukup rumit gitu. Dan ternyata kita bisa mempersingkat atau mempermudah metode dopingnya itu hanya dengan mengontrol humidity-nya gitu. Jadi kami membagi humidity-nya ketika deposisi dan juga ketika baking gitu. Dan hasilnya ternyata cukup menjanjikan gitu untuk sebuah preliminary study bahwa kami bisa mendapatkan juga sifat semiconductor dari material ini hanya dengan mengontrol humidity-nya. Dan ini kan sangat applicable ya untuk bisa kita lakukan di Indonesia gitu, yang humidity-nya cenderung lebih tinggi kan, karena ternyata dalam evaluasinya kami mendapatkan ketika humidity-nya lebih tinggi, potensi untuk bisa berhasilnya itu cukup tinggi. Oke itu, dan selanjutnya ada beberapa juga pendekatan ya yang kalau kita lihat dari sisi teoritisnya, kunci dari kenapa hidrogen tadi itu bisa mengubah material yang tadinya insulator menjadi semiconductor itu adalah karena adanya pergeseran di level Fermi-nya gitu. Dan ternyata ini kalau kita explore lagi, kita bisa menggunakan juga metode machine learning untuk men-train data-data yang ada untuk kira-kira dalam Fermi level yang berapa electron volt untuk mendapatkan material yang semiconductor ini.
kami coba evaluasi beberapa jenis regresi dan hasilnya untuk 3 jenis regresi yang kita gunakan ada dari kernel regression, kemudian support vector dan juga random forest regression, dan ternyata untuk kasus ini yang terbaik yang kita dapatkan hasilnya itu adalah dari random forest regression. Dan dari metode ini kita bisa yang tadinya karena material ini masih sangat terbatas, kita cuma dapat sedikit sekali dataset untuk input, kita bisa mentrain untuk mendapatkan banyak 700 kali 700 kali 700 dataset, dan diprediksi Fermi level yang kita butuhkan untuk mendapatkan material semiconductor di material amorphous gallium oxide adalah sekitar 1,38 electron volt. Ya. Jadi ini adalah kesimpulan dari riset yang tadi ya, ada solution deposition, kemudian ada pendekatan dari machine learning untuk bisa memprediksi Fermi levelnya. Nah, selanjutnya masuk kepada bagian terakhir tentang research background dan research plan-nya. Jadi dengan pengalaman yang cukup beragam, mungkin masih sangat luas ya, karena saya baru selesai pendidikan, masih sangat luas. Saya pernah mengkaji tentang material lebih kepada aplikasi biophysics ya, untuk nanofiber dan juga untuk thin film yang aplikasinya untuk masker, mulai dari masker debu, ada juga untuk air filtration, ada juga untuk food packaging. Jadi ini masih kepada biophysics, sangat biophysics aplikasinya gitu. Nah, pada perjalanannya saya mulai juga untuk mengaji material yang digunakan untuk aplikasi electronic device seperti yang tadi dijelaskan. Dan dalam beberapa tahun terakhir, saya juga mengkaji machine learning seperti yang tadi sedikit disinggung, dan juga ada DFT simulation untuk material 2 dimensi. Nah, ke depannya harapannya saya akan terus bisa untuk melakukan eksperimen di bidang semiconducting material yang aplikasinya tentunya tidak jauh-jauh ya dari struktur TFT, misalkan untuk sensor, kemudian solar blind, fotodetektor, atau untuk solar cell, dan material-material lain yang sekiranya memiliki struktur yang mirip gitu. Nah, selain itu juga untuk yang ini tadi yang bagian eksperimen, rencananya akan bekerja sama dengan tentunya dengan alumni dengan Universitas alma mater saya, itu di Indonesia Institute of Science and Technology. Dan untuk selanjutnya untuk simulasi baik itu secara machine learning maupun pendekatan DFT akan ada kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. Jadi itu saja presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Marcelina. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Diki atas presentasinya. Sebentar. Dipanggilnya Mbak Di atau Mbak Diki? Boleh, mana aja Mbak. Diki juga nggak apa-apa. Biasanya banyak juga yang manggil Diki. Oke, Mbak Diki ya berarti. Demikian teman-teman presentasi dari Mbak Diki. Barangkali ada yang mau bertanya. Mungkin nggak harus bertanya tentang materi penelitiannya. Mungkin boleh bertanya juga tentang pengalaman-pengalaman Mbak Diki selama sekolah di Nara, selama sekolah S3 di sana gitu. Kira-kira apakah ada yang mau bertanya? Oh itu Pak Sasono. Baik, silakan Pak Sasono. Selamat pagi semuanya. Mbak Diki ya. Terima kasih Mbak Marcelina. Saya ingin bertanya, mungkin sudah dikontak sama Bu Pongki ya? Iya Pak. Kira-kira bagaimana dengan fabrikasi ya yang direncanakan oleh Bu Pongki di NICE itu, possibility dengan Prof. Huan itu bagaimana? Iya. Saya ingin insight-nya. Satu itu. Kemudian mungkinkah kita membuka lebar antara NICE dengan Kumamoto gitu misalnya. Oh. Masalahnya di NICE ini baru fotodetektor ya. Thin film transistor sudah ada Pak. Oke. Kalau LED belum ya? LED ada. Oh, ada juga. Jadi tergantung grup. Jadi kalau untuk yang pertama tadi ya dengan ya Prof Juan ya,
atau JP Sensei gitu biasanya kita panggilnya. Hmm. Untuk sebenarnya saya juga ditawarin karena saya tahu Bu Pungki kan dari beliau, jadi beliau Hmm. juga sangat terbuka ya, mungkin karena beliau warga asing ya, jadi sangat terbuka untuk kolaborasi gitu. Dan bahkan sampai sudah kalau dari JP Sensei sudah dibicarakan ada skema penelitian untuk di sana gitu. Nah, kalau dari environment-nya cukup sih untuk bisa ini, karena kan di sana saya konfirmasi ke JP Sensei, environment clean room-nya itu Hmm. ISO berapa gitu. Ternyata 6 Hmm. sampai 7. Hmm. Ada, karena kita di sana punya 4 clean room dengan level yang berbeda, itu di Hmm. ISO 6 sampai 7. Kemudian kalau terbuka kolaborasinya, saya rasa cukup terbuka. Hmm. Cuman yang ada satu hal yang perlu dikonfirmasi adalah, jadi JP Sensei ini kan statusnya sebagai asisten profesor. Hmm. Profesor utamanya kan Uraoka Sensei. Nah, Uraoka Uraoka. Uraoka. Oke, ya. Uraoka Sensei ini dalam beberapa tahun ke depan akan pensiun. Aduh. Mm-mm. Gitu. Jadi di situ mungkin ininya gitu. Ini Bu Pongki mendengarkan di sini nggak ya? Nggak ya? Ya sudah. Mungkin saya butuh yang fotodetektor sama yang LED. Nanti setelah kita mampu, BRIN mampu, mungkin kita berkembang ke arah laser diode. Oh, Mohon nah, bantuannya dan kerjasamanya. iya, insya Allah Terima Pak. kasih. Ya. Izin sedikit menambah ya Pak. Jadi kalau Ya. di labnya Uraoka Sensei itu ada 5 grup riset lagi, dibagi lagi. Nah, Hmm. nah kalau saya memang di bagiannya TFT. Nah, kemarin yang Bu Pongki kontak itu, walaupun dari JP Sensei, tapi sepertinya memang arahnya ke solar cell ya. Hmm. Apa ya kalau nggak salah? Fotodetektor. Fotodetektor ya. Ya, solar cell adalah salah Iya, satunya, tapi kita iya. ke yang lebih apa ya? Band gap-nya kita energinya lebih, kita cari yang gede Hmm, hmm. dan kita memakai material yang saya berharap sebenarnya ada di Indonesia gitu. Tapi ya proses di Indonesia ini yang belum siap gitu. Nanti Kalau detailnya ya oh ya siap. Siap Pak. Iya. kalau Kalau bisa yang ketemu. ya Bismillah. Ya Insya Allah bulan depan sudah di Bandung Pak. Oh ya, Ya. saya besok di Bandung insya Allah. Habis itu balik lagi Serpong. Iya. Iya. Ya, terima Ya kasih. Bismillah. Ya. Terima kasih Pak Sasono. Kemudian yang selanjutnya saya persilakan Pak Michael yang mau bertanya. Ya, terima kasih Bu Marcelina. Selamat siang Mbak Diki. Siang Pak. Saya Purwadi mau menanyakan kalau nanti modeling ya, modeling Iya. dari transistor ini, film transistor ini sudah ada belum ya kira-kira? Kemudian keuntungannya apa dibandingkan dengan tadi dengan material lain? Mohon maaf saya tadi nggak dengar dari awal. Saya dari gallium yang sekarang ini misalnya. Terima kasih. Modeling maksudnya machine learning-nya atau maksud apa ya Pak? Nggak, modeling dari komponennya, dari komponen transistor film ini sendiri. Misalnya kapasitor gate source-nya jadi berapa, apakah lebih kecil, lebih besar, kapasitor gate sama drain atau resistor on off-nya atau gimana gitu pada saat kita mau mengintegrasikan dalam satu sirkuit. Terima kasih. Ya, kalau untuk semua per layer itu saya belum sampai situ karena kan saya baru fokus di channel. Saya fokus di channelnya. Jadi kalau bagian gate insulator, source dan lain-lainnya itu ada teman saya yang ngerjain itu. Kalau saya fokus di bagian channelnya, pengembangan channelnya. Nah, potensi dari si channel ini adalah pertama kan untuk material ini itu bisa kita deposisi secara solution gitu. Jadi kita nggak perlu alat-alat yang vacuum yang cenderung lebih mahal gitu. Kemudian suhunya juga kita bisa pakai suhu ruang gitu, room temperature. Karena material ini kan amorphous gitu. Biasanya kalau material-material yang sifatnya kristalin itu kan kita butuh vacuum chamber dengan suhu tertentu gitu untuk bisa menghasilkan kualitas kristal yang bagus itu. Karena material ini amorphous, kita bisa hanya spin coating saja gitu. Jadi kalau saya di sana di clean room ya cuma pakai spin coating aja gitu dengan beberapa kontrol yang dilakukan gitu. Itu sih salah satu kelebihannya. Oke, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Diki.
atas penjelasannya yang selanjutnya. Saya persilakan Mas Yoga untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diki. Iya, Ya, Waalaikumsalam ketemu lagi warahmatullahi sama alumni kayaknya. wabarakatuh. Dulu bimbingannya Pak Kuat ya? Bukan. Pak Ahmad, ya Oh, Pak di bawah Ahmad. Pak Ahmad. Oh, Pak Kuatnya udah. Udah, Ini. saya lebih sibuk. Oh ya Mbak, ini tadi saya baca-baca yang bukan yang ngelihat presentasi sekilas itu aplikasinya ke transistor jenis FET Iya, ya. iya. Nah, itu sebentar saya mau tanya apa ya? Eh, apa pengaruh kelembapan itu ke energi Fermi itu aspeknya itu karena apa ya Mbak ya? Jadi kalau di kasus saya ini kan fokusnya walaupun dalam aplikasi thin film transistor ya, tapi kan fokus kajiannya baru di channelnya gitu ya. Jadi Iya. sebenarnya kunci dari penelitiannya itu adalah doping hidrogen kepada channel ini untuk bisa meningkatkan sifat kelistrikannya. Nah, dopingnya itu kan yang awalnya dilakukan dengan tadi hydrogen annealing dalam suhu tertentu dengan aliran hidrogen uh, flow rate tertentu dalam durasi waktu tertentu gitu, dan kemudian disederhanakan dengan relative humidity tadi. Jadi ketika karena depositionnya tadi pakai spin coating, terus kemudian kita atur humidity-nya, otomatis si dari air ini hidrogennya ada yang masuk gitu. Jadi dopingnya ada hidrogennya dari situ. Sumber doping hidrogennya diubah yang darinya dari hydrogen gas, kemudian jadinya dari air. Yaitu di Nah, itu rekayasa. Iya. hidrogennya bisa ketarik gitu ke apa namanya? Ke Ke layarnya itu. ke Atau channelnya. Sejauh ini hipotesisnya begitu karena ketika kita coba variasi humidity-nya ya mulai dari yang paling kering ya dari 10 sampai ke 70 atau 80 kalau ingat saya, terus dari 10 sampai 80 ternyata memang bervariasi gitu hasilnya gitu. Jadi kan kemungkinan asalnya itu adalah dari air itu gitu. berarti Kemungkinan dopingnya besarnya. hidrogen sama oksigen dong, Mbak. Tapi kan Karena air. ada proses heating setelah spin coating kan ada proses heatingnya. Jadi kemungkinan ada yang lepas gitu di situ. Ya, jadi apa molekulnya terdisosiasi gitu. Kemungkinan besar ya. Terus kalau kita konfirmasi dari XPS-nya, oksigennya nggak signifikan berubah. Kan kita cek per elemen gitu ya. Dari XPS itu oksigennya nggak signifikan berubah. Kita coba XPS dan SIMS, analisanya. Di situ yang paling kelihatan signifikan ada perubahan itu di hidrogennya. Nah, Ini bagaimana detail? Iya. ini targetnya menaikkan atau menurunkan energi Fermi, Mbak. Soalnya kalau energi Ferminya Oh, makin tinggi, makin ke konduksi, sebenarnya kan elektron makin susah nah, makin oh susah iya. pindah Jadi ya. ini kayaknya ada gimana ya, kita definisi energi Fermi yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya energi Fermi relatif. Sejauh apa Fermi itu dari conduction band. Jadi maunya sedekat mungkin dengan conduction band. Makanya targetnya adalah sekecil mungkin. Nah, gitu. Jadi sebenarnya bukan Fermi yang sebenarnya Fermi ya. Jadi energi Fermi relatif. Jadi kalau di paper itu saya bahasakan dengan bahasa energi Fermi relatif terhadap conduction band gitu. Nanti aplikasinya di transistor ini untuk channelnya. Jadi dia aktif channelnya. Untuk tipenya apa? Tipe P apa tipe N ini nanti? Apa transistornya? tipe N. Berarti high open ya. Pas apa dikitnya dikasih tegangan positif baru dia conduct ya. Iya. Nyambung. Oh, ya. Terima kasih, Mbak. Oh, iya, Ya salam sama-sama. kenal aja dari sama-sama alumni. Oh iya Pak, salam kenal. Ya, salam kenal. Sharing ini kapan-kapan Mas Yoga. Ya, Mbak. Iya. Terima kasih ya Mas Yoga dan Mbak Diki. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Reza. Tadi Pak Reza raise hand. Saya persilakan Pak Reza. Maaf, ya tadi pertanyaannya udah sebenarnya tentang yang itu ada slide yang kontrol dan uncontrol. Dilihat di situ, Oh ya. Di slide yang kontrol, dia itu ada dua kan, hijau sama merah ya. Nah kalau dilihat dari hijau sama merahnya itu sebenarnya yang bedanya, yang merah itu lebih bagus harusnya sebagai semiconductor ya. Dan itu apakah nantinya pengukuran sebenarnya itu pakai apa ya, misalkan di materialnya nanti ya? Alatnya apa ya selama ini pakai untuk material pengukuran? Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Oh ya, izin saya share slide ya. Bentar. Oh ya. Coba saya izin share slide.
Jadi yang hijau sama merah ini itu adalah ini ya Pak ya. Ya, yang ini. Ini tuh hanya variasi anunya eh, drain voltage ketika kita ngecek ininya. Jadi saya biasanya kan pakai 0,1, 5,0 sama 9 gitu. Untuk ngecek kira-kira yang bagus itu pada drain voltage berapa gitu aja. Em, Materialnya sama, cuman drain voltage-nya aja yang beda gitu. Sama tadi apa ya Pak? Maaf pertanyaannya. Kalau untuk pengukurannya yang material yang bagian slide yang paling awal tuh tadi yang untuk conductivity pakai alat apa ya? Conductivity. Ini Yang bagian slide yang mana ya? oh, 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 oh. Yang insulator semiconductor. Oh, ini tapi ini sebenarnya ada ininya. Kemarin sempat ada hall measurement tapi datanya nggak saya masukin di sini. Sempat Ya, diukur hall measurement iya. itu measurement pakai alat apa ya biasanya itu? Kita ngirim ke company Pak karena di NICE waktu Oh, belum ada. Jadi kita ngirim nama alatnya kalau boleh apa ya karena alatnya? kebetulan rekan kami Bapak Arif Rufi Mm-mm. ingin mengukur. Oh Nah, ya, apakah di BRIN ini udah ada ya? Apa harus ke company juga ya di sana? oh, kurang tahu kalau di print Pak. Udah ada belum ya? Alatnya Kalau namanya apa Ibu ya? yang kalau nanti kalau saya sebelumnya pernah dan tergantung ininya Pak, tergantung range dari apa namanya conductivity-nya gitu. Kalau untuk range yang material-material kristal itu kan biasanya kan ada range tertentu gitu. Itu bisa pakai PPMS. Saya sebelumnya pernah coba pakai PPMS. IPMS ya? PPMS. Singkatannya apa Bu? Bentar saya coba cek singkatannya apa PPMS gitu ya? Iya, PPMS Oh iya, iya, measurement. baik Bu, nanti saya cari. PPMS ya. Iya, physical apa ya? Physical property measurement system, PPMS. Oh, iya. Di Ini BRIN belum tahu ada atau enggaknya gitu Bu ya? kurang tahu, Pak. Oh iya, iya. Ya, terima Iya, kasih. iya, terima kasih, Makasih. Pak. Iya. Makasih Bu Marcelina. Baik Pak Reza, terima kasih. Mbak Diki, terima kasih penjelasannya. Mungkin Sama-sama. teman-teman yang lain ada yang mau bertanya gitu, misalnya gimana caranya bisa dapat profesor di Nara Institute, ya Mbak ya betul ya, Iya. University gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya tentang pengalaman eh, untuk bisa dapat profesor atau mungkin pengalaman sama di Jepang. Kalau nggak ada, saya yang bertanya deh. Dulu gimana nih bisa kontak profesor yang dituju itu, lalu gimana pengalamannya selama di sana? Karena S1 S2-nya kan di Indonesia ya, baru Iya. S3-nya di Mm-mm. Untuk sebenarnya saya pernah kontak mandiri ke profesornya gitu. Kemudian ternyata ada juga jalur kerjasamanya ya. Kalau dari Nara Institute atau NICE itu sudah ada ikatan alumninya di Indonesia dan itu setiap tahun ada proses seleksi untuk mengirim mahasiswa ke sana. Kalau nggak salah kantornya di IPB ya, kantor INA, alumni gitu, INAA atau Ikatan Alumni dari NICE itu. Saya lupa kepanjangannya tapi INAA gitu. Nah itu ada setiap tahun seleksinya gitu. Kalau karena mungkin udah ada kerjasama, jadi biasanya mereka cenderung untuk menerima dari yang kerjasama itu. Tapi tetap ada seleksinya gitu. Dari beberapa kampus yang ada di Indonesia, eh, di UGM, setahu saya di UGM, UI udah ada juga, ITB ada sih, IPB, tapi sejauh ini kantornya di IPB. Kalau pengalaman di sana ya mungkin ya sama dengan teman-teman yang di Jepang ya, adaptasinya dan segala macam. Tapi alhamdulillahnya kan kalau untuk em, bidang-bidang eh, seperti elektronika ini biasanya profesornya baik-baik gitu. Jadi kita termudahkan untuk bisa adaptasi gitu sih. Oke, baik. Em, Teman-teman udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan ke Mbak Diki? Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih banyak Mbak Diki atas presentasinya, Sama atas share ilmunya. Oh ya, kalau boleh tahu berarti sudah bergabung di KR mana Mbak? KR sensor aktuator. Sensor aktuator, oke. Mm. Dan mulai aktif lagi berarti Bulan depan saya udah mulai aktif. Setelah laser mungkin baru bisa riset sekitar bulan Agustus ya. Agustus. Oh ya, Masih ada laser dan lain-lain. iya ya. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya, share materinya. Semoga nanti bisa bekerja sama sama teman-teman di KR-nya khususnya dan juga teman-teman PRE pada umumnya. Oke, yang selanjutnya
pemateri kita, narasumber kita adalah Mas Willy. Selamat siang, Mas Willy. Selamat siang, Mbak. Mas Willy Selamat ini, siang. ya, Mas Willy ini, kalau dari awal nih Mas Willy memang udah bergabung di PRE ya, Mas ya? Iya. Ya, jadi Mas Willy ini S1-nya di menempuh S1-nya di Universitas Telkom, di University of Telkom, jurusan Telecommunication Engineering, kemudian S2-nya di Kanazawa University di Jepang ya, berarti di jurusan Electrical Engineering and Computer Science. Kemudian sudah menyelesaikan S3-nya di Kanazawa University juga di jurusan yang sama. Sudah berarti sekarang sedang menempuh postdoc atau gimana Mas Willy? Enggak sih, kemarin itu sudah berproses dan rencana memang mungkin bulan Agustus kayaknya, tapi masih menunggu LOA dari sana, postdoc di King Fahd University di Arab Saudi. Oh gitu. Jadi Berarti nungguin LOA. Kemarin itu sebenarnya saya antara mau ngurus di sana atau di sini kemarin, tapi kemarin setelah diskusi ya mendingan pulang aja sambil ngurus-ngurus dokumen berkas dan lain sebagainya gitu, sambil nungguin LOA dari sana sih. Oh, berarti sudah pulang for good ini Mas ya dari Jepang ya? Ya. Oke, baik. Berarti kalau gitu semuanya sudah kenal dengan Mas Willy ya, karena kan memang udah dari PRE. Mungkin malah saya yang belum kenal sama Mas Willy. Oke, Sama kenal. iya. Kalau gitu saya persilakan Mas Willy untuk memulai presentasinya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih telah atas sambutan dari Mbak Marcelina. Pada kesempatan kali ini mungkin saya ingin membicarakan mengenai topik riset yang mungkin agak besar, tapi sebenarnya itu adalah inti dari artificial intelligence itu saat ini, mungkin ya sebagai sistem yang existing gitu, dan menurut berdasarkan hasil kajian saya dan hasil assessment saya mengenai artificial intelligence, terutama saat ini mungkin dikarenakan memang sistemnya itu sangat fleksibel dan merupakan sistem yang sifatnya solusinya itu bersifat global, sehingga hampir bisa digunakan di semua field gitu ya, dari mekanik, dari elektronik, dari medical dan lain sebagainya, sehingga konsep artificial intelligence ini sendiri kadang menjadi bias, tapi sebenarnya metode-metode yang digunakan itu konsep basisnya biasanya menggunakan antara spasial, time series seperti itu, untuk menjadi pilar untuk masing-masing problem. Seperti itu biasanya kalau menggunakan konsep AI. Makanya saya ngambil judul dengan Transdisciplinary AI, Multimodal Spatial and Time Series Learning, Deep Learning for Solving Transformative Application. Mungkin ini juga sedikit sangat inline dengan kegiatan di Indonesia gitu ya, ketimbang kalau kita main terlalu ke arah dasar gitu ya, untuk bidang AI ini sendiri. Oke, lanjut ke selanjutnya. Mungkin akan menjelaskan mengenai paradigma dari new generation dari transdisciplinary artificial intelligence or data science. Kemudian saya ingin membicarakan mengenai sedikit research foundation yang saya terapkan kemarin pada saat saya dokter. Kemudian nanti ada research framework juga. Kemudian nanti saya sebenarnya ada di sini, sebenarnya meskipun saya berbicara secara transdisiplinary, saya tapi ambil 3 topik besar yang kemarin menjadi bagian dari output research seperti paper, jurnal, ataupun paten yang dari tahun 2021 hingga tahun 2024 ya kemarin. Jadi pertama ada autonomous system, ada drug discovery. Saya akan bagaimana di sini kita difokuskan ke transformative application ya. How AI
solve the transformative application. Salah satunya di drug discovery. Nanti juga ada yang kemarin masuk dalam jurnal Springer Nature lumayan dengan impact factor yang lumayan besar gitu, yaitu tsunami tides prediction, yang juga merupakan bagian dari pekerjaan sebelumnya pada saat master yang saya jadikan disertasi reference kemarin seperti itu. Kemudian summary. Dan nanti juga ada beberapa pembahasan riset-riset saya saat ini dan juga next direction dari mungkin nantinya bisa kita kolaborasikan ataupun kita kerjasamakan bersama seperti itu. Oke, dan jadi kita sebenarnya melihat apa itu potensi dari real world application areas, especially untuk deep learning. Sebenarnya cukup sangat luas, ada robotic, natural language processing, nanti yang mengacu ke LLM, terus ada healthcare, medical system, dan lain sebagainya. Dan beberapa hal ini itu mengarah ke modern direction dari AI itu sendiri, di mana AI di sini bisa berfungsi sebagai tool dan juga berfungsi sebagai optimasi ataupun istilahnya mengoptimasi sistem yang saat ini sudah available, ataupun kita juga memperbaharui sistem itu sehingga menjadi sistem yang baru. Itu juga salah satu dari kemampuan dari artificial intelligence itu sendiri. Jadi memang ada 3 modern direction dari AI itu sendiri, yaitu pertama transdisciplinary AI, data science, transformative AI. Kemudian yang finally yang memang nanti dari konsep AI itu sendiri sampai ke AI di lapangan di masyarakat, itu translational AI. Beberapa AI product ini yang kita lihat sekarang ini yang mungkin sudah mencapai level translational ya, sudah sampai ke level masyarakat luas, seperti yang saat ini mungkin beberapa orang menggunakan seperti ChatGPT, Tesla Car, terus ada beberapa wearable device, kemudian ada AI software untuk analyzing clinical and molecular data yang sudah published. Ini salah satu bersama dengan IBM Tempus, di mana di sini adalah perkembangan dimulai dari transformative AI, yaitu mulai dari simbolik ke data driven, kemudian masih biasanya di programming sistemnya masih sifatnya mathematical, kemudian ke arah parameterized fitting, yang kemudian kita mengarah semuanya itu ke technological transformation, thinking transformation, goal transformation, methodological transformation, kemudian practical transformation. Oke. Dan yang target akhir dari pengembangan sistem AI itu adalah translational AI, di mana semuanya sudah tertransformasi dalam bentuk technological transformation, technical translation, business translation, societal translation, dan sebagainya. Sorry, itu technological translation. Jadi research foundation yang saya terapkan selama kemarin menempuh S3 itu ada 3 bagian, research foundation, the development, empowerment, dan sustainability, communities, and partnership. Ya, salah satu dari bagian dari kalau kita ngomongin Jepang selalu care dengan istilah namanya adalah sustainable development goal ya. Bagaimana riset itu tidak hanya berada di kita saja, di lingkungan itu saja, tapi bersifat lebih global dan istilahnya bisa berkembang ke communities ataupun secara partnership, dan dia men-tackle beberapa problem yang berkaitan dengan SDG itu sendiri. Sedangkan dari pengembangan ini, contohnya kita bagi misalnya ada development, itu biasanya kita untuk mengarah ke arah advanced teknologi yang sudah yang istilahnya bisa sampai ke 10 tahun datang, ataupun ya tergantung dari target capaian yang kita ingin capai dari project yang kita buat. Dan ada juga riset yang bisa kita langsung gunakan misalnya, dan biasanya kita melibatkan komunitas, local bodies, dan government gitu ya. Nah, istilahnya memanfaatkan teknologi. Karena AI itu sendiri sifatnya sangat practical sometimes. Jadi sehingga kita bisa mengembangkan suatu sistem yang appropriate dalam jangka waktu yang dekat kayak gitu ya. Mengacu pada request ataupun mengacu pada problem solving yang ingin kita lakukan seperti itu. Nah, ini beberapa riset yang pada saat itu dilakukan di kemarin selama dokter. Ada pertama saya di advanced technology, saya bermain di untuk transformative research scope-nya ada autonomous system,
Terus ada drug discovery. Di mana drug discovery ini saya berkolaborasi dengan Haiphong University Vietnam terkait medical drug. Bagaimana kita mengembangkan istilahnya lead compound untuk kasus permasalahan salah satu di protein yang nantinya berpengaruh terhadap kanker darah atau leukemia gitu ya. Itu saya masukkan ke dalam protein ligand binding prediction. Kemudian terus yang autonomous system itu juga termasuk dalam advanced technology, nanti juga melibatkan sistem transformer gitu ya, yang saat ini sedang digunakan oleh beberapa researcher, terutama di bidang researcher artificial intelligence. Untuk teknologi empowerment kemarin saya jadikan reference thesis karena hasilnya menghasilkan impact factor yang cukup tinggi gitu di jurnal yang cukup reputable gitu ya. Jadi saya masukkan ke dalam teknologi empowerment itu ya tsunami detection algorithm kemarin itu ya, tsunami detection on shallow water yang kemarin. Iya, sorry. Terus juga ada autonomous surface vehicle di mana saya menjadi co-author research untuk research tersebut. Terus ini gambaran research yang telah saya lakukan kemarin, hasil publikasi-publikasi yang kemarin dari tahun 2021 ya, sekitar ada 7 sih ya. Terus ada tiga jurnal, 4 paper ya. Satu paper workshop, 3 paper conference ya, sama 3 paper jurnal. Yang ini yang kemarin yang tsunami type prediction ini kemarin ini masuk kemarin ke Springer Nature ya. Terus kemudian ada beberapa paper Q2, ada paper Q1 dan lain sebagainya. Ini juga beberapa hasil kemarin juga yang masuk ke dalam workshop itu self-driving car simulation paper for deep learning purpose. Karena ini terus ada keterkaitan pada saat paper master saya juga masukkan salah satu tiga paper yang berkaitan dengan inline dengan S3 saat ini yang kemarin seperti itu. Ini kemudian lead author research novelty dan contribution summary-nya history ini. Jadi kemarin saya bagi menjadi 3 ya, ada research novelty-nya, terus ada transformative contribution-nya, terus translational contribution-nya. Mungkin sebagai insight aja begitu memperlihatkan ini beberapa hal yang kemarin menjadi concern terkait transdisciplinary AI itu yang berkaitan dengan transformative contribution dan translation contribution. Oke, sekarang masuk ke satu topik yang lumayan agak sebenarnya ini cukup sangat berkembang gitu ya, sehingga ini jadi perkembangannya sebenarnya saat ini mulai dari off policy learning, contohnya ada metode jadi metode-metode ini sebenarnya derive dari dynamic programming ya. Jadi artificial intelligence itu sebenarnya dibagi menjadi 2 bagian sebenarnya kalau dari kita angkat dari tahun lama itu dari tahun 1940-an itu mulai dari metode yang basisnya mulai dari dynamic programming hingga ke based on biological neuron istilahnya ya, yang dimana neuron itu dikembangkan menjadi multi-layer perceptron kalau misalnya banyak. Jadi pertama itu kalau yang untuk autonomous system sendiri secara besar ada banyak riset yang berkaitan dengan menggunakan off policy learning. Contohnya ada Q-learning, ada deep Q-learning, dengan tambahan misalnya convolutional neural network input, terus ada deterministic policy gradient, twin delight, etc. Kemudian ada juga metode pendekatan end-to-end lainnya, yaitu imitation learning gitu ya, menggunakan stack multimodal CNN based deep learning, kemudian ada menggunakan long short term memories combination dengan CNN gitu ya. Kemudian juga ada salah satu solusi yang kemarin juga digunakan untuk salah satu menggunakan untuk surface vehicle, yaitu menggunakan metode unsupervised based, yaitu menggunakan GA atau genetic algorithm. Nantinya juga di situ saya juga melakukan kombinasi antara GA dan multilayer perceptron. Yang finally yang saat ini sekitar mulai baru dikembangkan 3 bulan kemarin, karena ini salah satu lumayan kebaharuan. Jadi kemarin sempat diskusi juga dengan mahasiswa Rusia gitu ya. Kemarin bahas pengembangan multimodal transformer ya, karena memang sedang hits-hitsnya bagaimana sistem robot itu dikembangkan menggunakan gitu ya kombinasi antara transformer, nanti ada LLM juga di situ bisa dimanfaatkan juga, dan beberapa perintah itu
di encode gitu sedemikian rupa sehingga menjadi very light gitu ya. Jadi untuk istilahnya robot pintar gitu istilahnya ya. Oke, masuk ke dalam pertama masuk ke dalam self driving car dulu. Jadi sebenarnya dalam pengembangan self driving car itu sendiri itu melibatkan karena memang mobil itu mahal, jadi nggak mungkin saya juga beli mobil cuma untuk S3 ataupun S2 kemarin. Jadi kemarin itu akhirnya kita mengembangkan simulation gitu ya. Kita mengembangkan Wrapper simulator namanya. Nah itu Wrapper simulator untuk mobil, di mana konsep mobil itu sebenarnya disederhanakan. Jadi ada beberapa fitur, seperti contohnya adalah nanti kita beberapa parameter yaitu lateral acceleration, longitudinal acceleration, yaw rate, wheel speed, steering angle, dan lane estimation seperti itu. Ini pengembangan environment-nya. Nah ini dia ada pengembangan environment-nya yang kemarin masuk dalam workshop, yaitu Wrapper simulator ya. Jadi kita mengembangkan di situ juga ada bisa fasilitas LiDAR dan bird eye view ya untuk self driving car itu sendiri. Dan kita juga mengencode action karena untuk sifat continuous gitu ya, itu untuk kasus artificial intelligence atau kita menggunakan deep neural network, problem untuk continuity itu nanti bisa mengakibatkan nanti nilainya bisa sangat rendah ataupun jadi nanti floating point-nya habis seperti itu dalam proses perhitungan yang bisa menyebabkan out of memory error. Itu juga bisa terjadi, maka daripada itu harus dilakukan discretization dari continuous nilai, dari continuous nilai gitu ya. Misalnya dari nilai acceleration minus, jadi contohnya untuk encoded action 0, accelerate actionnya ada minus 3, minus 2, dan lain sebagainya ya. Oke, jadi konsep Q-learning saya akan membagikan satu konsep ya, contohnya yang banyak digunakan yaitu konsep Q-learning, di mana itu starting dari kita anggap si mobil ini adalah suatu agen ya gitu ya, dan agen itu nanti memiliki nilai action gitu, di mana nanti action itu akan masuk dalam environment, dan dari environment ini muncullah state dari kendaraan itu sendiri. Dan dari environment juga ini harus diformulasikan yang disebut sebagai reward function. Dan reward function ini akan menjadi reinforce, akan menjadi feedback untuk si agen dalam nantinya melakukan action. Jadi ada istilah maximizing reward, di mana maximizing reward ini nanti akan bisa menentukan, jadi nanti dari sistem, dari si agent sendiri akan menentukan action terbaik pada state ST, pada saat state saat itu, seperti itu ya. Dan namun kalau hanya kita bergantung pada sistem basic learning ini, tidak ada yang disebut sebagai buffer atau tidak ada disebut sebagai memories, dan ini akan mengakibatkan reward yang sebelumnya atau reward pada state saat itu hilang seperti itu. Jadi memang diperlukan yang disebut sebagai replay buffer ya, di mana nanti replay buffer itu diambil dari beberapa keadaan seperti itu, nanti di sampling, kemudian nanti muncul batch experience yang terakhir kita gunakan deep QNet. Jadi di situ ada yang disebut sebagai optimal action value, di mana kita maximize action value pada saat reward tadi. Dan ini juga memenuhi sifat Bellman optimality equation kayak gitu ya, di mana untuk discount factor Y, jadi nanti ada sebut sebagai discount factor. Discount factor itu nanti kita tentukan seperti itu, dan itu nanti bisa diperoleh dari hasil perhitungannya. Dan nanti kita juga harus menentukan nilai ekspektasi ya, di mana ekspektasi value itu adalah merupakan nilai rata-rata weighted by probability. Jadi nanti ada nilai weightednya itu berdasarkan dari dari nilai normal ya, dari nilai normal kita spread kayak gitu, nilai normal kita spread nanti dapat nilai weight, dan dari nilai weight ini nanti menjadi parametrisasi dari nilai ekspektasi seperti itu. Dan di sini ini adalah environment-nya ya, seperti itu. Ini biasanya ini udah ada acuan, sebenarnya sudah ada beberapa paper yang membahas mengenai nilai acuan dari Q-learning itu sendiri, dari environment dari Q-learning itu sendiri. Contohnya ada speed reward, collision reward, steering reward, out of lane reward, cost for too fast reward, cost for lateral acceleration, dan yang terakhir kita bisa menentukan reward totalnya berapa yang nanti berpengaruh terhadap nilai action.
Oke, tadi itu kita membahas mengenai of policy learning, itu salah satu dari bagian dari dynamic programming, dan salah satu arah direction lagi dari autonomous system, yaitu ada yang disebut sebagai imitation learning, di mana kita menggunakan, jadi kenapa disebut sebagai imitation adalah karena kita meniru si agen tadi ya, yang berbuat secara optimal gitu. Misalnya kita mempunyai suatu nilai ground truth itu bisa berupa human ataupun state ataupun mobil yang kita sudah set memiliki trajektori tertentu yang itu merupakan nilai optimal, seperti itu. Di sini ini kita bisa menggunakan salah satunya menggunakan convolutional 2D, convolutional dimensional 2-dimensional convolution itu, di mana nanti kita ini adalah digunakan untuk melakukan ekstraksi fitur ya. Ekstraksi fitur itu adalah bagaimana kita istilahnya bagaimana bagian-bagian yang merupakan fitur-fitur penting dari image yang kita tangkap, seperti itu. Dan kita biasanya parameterize dengan beberapa parameter tambahan, seperti ada beberapa parameter state seperti input direction state, input speed limit, input traffic light state, yang kemudian kita concatenate. Setelah itu lalu nanti kita lakukan connected layer, fully connected layer, berarti kita strike layer ya, strike layer masuk ke dalam output layer. Nanti hasilnya itu berupa throttle, steer, and brake, yang merupakan hasil dari action yang harus diambil oleh mobil tadi. Dan posisi di sini ini kita adalah istilahnya menggunakan kalau dalam deep learning satu bagiannya adalah neuron, tapi kalau kita disebut CNN ini, di neuron ini itu digantikan dengan CNN. Tapi kalau istilah selanjutnya itu sebenarnya neuron itu adalah bagaimana kita dari suatu sistem yang non linear kita linearisasi menggunakan istilahnya activation function, kayak gitu. Activation function misalnya ada ReLU atau sigmoid, tapi biasanya sekarang banyak menggunakan metode ReLU, seperti itu. Nah, ini tadi yang feature extraction, bagaimana convolutional neural net untuk itu bekerja ya, seperti itu. Sebenarnya mungkin ini sudah dasar, mungkin sudah banyak yang tahu juga. Jadi bagaimana dari proses dari input itu dari input itu kita kalikan dengan kernel, dari suatu kernel nanti kita mendapatkan feature maps, dan feature maps ini nantinya akan masuk ke dalam activation function. Setelah masuk ke dalam activation function, nanti finally masuk ke connected layer, finally yang terakhir. Nah, ini tadi hasil mathematical hanya sebatas aditif, pengalian dan penambahannya. Ini yang salah satu simulasi yang masuk kemarin itu contohnya. Sorry. Bisa melihat kok. Ya, mungkin bisa dilihat kayak gini seperti mungkin simulasinya. Saya nggak tahu kenapa bergeser layarnya, tapi seperti ini contohnya bagaimana kalau kita menggunakan imitation learning, salah satunya seperti itu. Sebenarnya ada reinforcement learning, tapi kebetulan itu ada di dalam komputer saya satu lagi gitu yang mati ternyata motherboardnya, jadi saya harus sampai saat ini motherboardnya masih belum ada gitu. Nah, ini salah satu dari alternatif dari bagaimana model autonomous system itu menggunakan genetic algorithm. Jadi secara umum sebenarnya genetic algorithm itu lebih kecenderungan lebih menyelesaikan satu permasalahan sebenarnya. Jadi bagaimana mungkin sangat ideal kalau misalnya permasalahannya itu hanya satu dan tidak terlalu dinamik, dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Jadi permasalahan dari genetic algorithm seperti itu. Jadi makanya itu dia dikombinasikan dengan menggunakan NN kayak gitu. Meskipun masih belum bisa mengalahkan imitation learning kalau untuk result kayak gitu, untuk dynamic situation kayak gitu ya. Karena biasanya dia satu set populasi gitu ya. Kita nanti menentukan kromosom kayak gitu. Nanti dari kromosom itu nanti ada genom kayak gitu. Bagaimana kita menggunakan perubahan nilai, jadi nanti ada nilai di situ, ada nilai bias, kita rubah nilai untuk masing-masing kromosom tadi, kita tentukan nanti kromosom yang terbaik kayak gitu ya. Nanti ada beberapa proses di situ seperti itu. Jadi bagaimana, jadi ini bisa bisa menjadi acuan untuk nantinya kita misalnya ingin menentukan
truth data kayak gitu ya. Bagaimana kita bisa menentukan kalau dia adalah nilai yang paling benar. Itu bisa digunakan dalam kasus seperti itu ya, GA. Tapi untuk kasus praktikal lainnya itu masih belum bisa kalau untuk GA sendiri. Karena dia memang lebih ke arah penyelesaian permasalahan. Nah, dan saat ini yang paling advance gitu ya, dan saya juga baru mengerjakan saat ini, masih mengerjakan saat ini, yaitu adalah multimodal transformer era gitu ya. Jadi memang saat ini transformer itu dari GPT itu ya, kalau disebut sebagai GPT. Nah, jadi dari multimodal transformer era itu saat ini contohnya adalah bagaimana kita menggunakan berapa hal suara dengan bisa dengan suara ataupun dengan teks dan images ya. Bagaimana menggabungkan images dan suara kayak gitu ya, ataupun dengan teks seperti itu ya. Nanti yang dulu itu kita masih harus perlu menggunakan tokenization. Jadi kita bentuk dalam satu token dan kita embed dalam satu format encoder gitu ya. Dan nanti masuk dalam multiscale feature. Terus yang kedua ada dua metode juga. Ini juga hampir sama juga, tapi kita bedanya menggunakan pre-train dan from scratch. Biasanya memang ada beberapa gitu. Yang pre-train itu biasanya menggunakan yang frozen one, yang from scratch kita buat modelingnya, kita running seperti itu ya. Kita training seperti itu. Itu yang pre-train. Kemudian kita juga menggunakan pre-train juga. Ini contohnya, dan sekarang adalah eranya multimodal, di mana itu menjadi satu sistem, jadi dipisahkan. Jadi kita encode ke dalam satu bagian gitu, dan masuk ke dalam multi-scale feature. Ini sebenarnya bagaimana multimodal transformer itu sebenarnya bagaimana menyimpulkan, bagaimana menyimpulkan permasalahan dari bagaimana robot seperti itu ya. Bagaimana robot melakukan perintah seperti itu ya. Contohnya kayak misalnya adalah bagaimana naruh 3 red cubes ke dalam suatu benda tertentu kayak gitu ya. Dan kita bisa menggunakan multimodal encoder, nantinya kita bisa menentukan kita masukkan dalam transformer policy, dan sebenarnya di transformer policy itu bisa ditentukan gripper state, gripper position, gripper quaterniumnya. Di dalam kasus robot hand robot tangan seperti itu dalam beberapa kasus. Dan di sini nih contoh beberapa encoded. Jadi itu bisa menggunakan RL, bisa juga menggunakan imitation learning. Jadi masing-masing bagian tadi robot bisa mengambil satu benda, itu adalah satu kegiatan imitation learning yang di encode. Misalnya contohnya adalah text out of the box, push button, push rubbish in bin kayak gitu ya, put phone on desk, pick up cards dan lain sebagainya. Nanti stack up blocks nanti dikembangkan lagi. Dan ini bisa sangat lebih advance lagi ketika dia terhubung ke LLM-nya, Large Language Model, di mana kita bisa mengambil beberapa konteks itu dalam satu kasus, dan itu menjadi sangat luas gitu ya. Ini beberapa imitation learning yang telah di-encode seperti itu ya. Contohnya ada untuk bagaimana nantinya bisa langsung menggunakan bisa langsung digunakan oleh robot untuk melakukan perintah seperti itu ya. Nah, biasanya memang dengan menggunakan imitation learning per bagian dari perintah itu akan membuat robot itu lebih light kayak gitu ya dalam kasus artificial intelligence yang biasanya sangat membutuhkan banyak data seperti itu. Ini kelebihan dari multimodal transformer. Contohnya kalau misalnya sudah LLM sudah bergabung, itu nanti bisa dalam beberapa jenis kasus itu bisa menentukan hal yang menjadi konteks dari permasalahan yang diperintahkan oleh robot, dan robot itu pun bisa berpikir seperti itu ya, karena dia menggunakan LLM juga. Karena itu nanti kan sekarang ada namanya, kalau yang Nvidia tuh ada sekarang mengembangkan LL lama gitu ya, itu yang saat ini juga lagi dimasukkan ke dalam robot, di mana nanti jadi benar-benar robotnya benar-benar sudah bisa berpikir sendiri seperti itu ya. Bukan hanya set of comment, tapi dia benar-benar bisa mengambil konteks dari komen itu sendiri seperti itu ya. Nah, sebenarnya saya ada beberapa hasil riset yang mengenai ini, tapi
memang di komputer saya yang satu motherboardnya rusak, jadi kebetulan saya masih nungguin motherboardnya datang gitu ya, jadi maaf belum bisa menampilkan riset saya yang berkaitan dengan multimodal transformer ini. Jadi saya masuk ke tahap selanjutnya yang berkaitan dengan riset saya, salah satu yang ini sebenarnya kombinasi menggunakan spasial dan time series itu sendiri ya gitu ya. Ini memang karena kebetulan ada request pada saat itu dengan Hai-Phong University of Vietnam gitu ya, bagaimana kita mengembangkan lead compound gitu atau sebagai de novo ligand seperti itu ya. Seperti itu, di mana memang AI itu saat ini sangat advance ya untuk kasus drug discovery itu sendiri, karena memang AI itu cukup versatile gitu ya, bisa digunakan di drug discovery itu sendiri dan bisa mempercepat proses lead compound itu sendiri yang biasanya mengambil waktu seperti 5 tahun dan 6 tahun kayak gitu. Sebenarnya lebih ke arah designed lead compound kayak gitu ya, karena memang untuk mendapatkan lead compound itu sangat sulit seperti itu ya. Nggak mungkin harus kita mengcombine antara compound lain dan compound yang lain gitu ya untuk mendapatkan salah satu drug seperti itu sangat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat panjang kayak gitu. Apalagi kita misalnya menggunakan metode simulasi, menggunakan ada beberapa software gitu ya untuk melakukan simulasi antara drug dengan protein kayak gitu, bagaimana mereka melakukan binding, dan itu akan sangat-sangat memakan waktu kayak gitu dan luar biasa gitu ya effortnya untuk arah situ saja kayak gitu. Maka daripada itu memang AI bisa istilahnya mengenhance ataupun mempercepat proses itu sebenarnya di sini. Nah, di mana kalau di drug discovery itu AI itu bisa bermanfaat di bagian biasanya untuk database dari database of active compound itu nanti bisa kita menentukan binding site, identification, dan ada proses docking juga, itu bisa menggunakan AI. Salah satu metode machine learning yang sudah digunakan di AI itu contohnya adalah docking Vina. Ya, docking Vina itu cukup maju juga, tapi ada pengembangan dari docking Vina juga yang saat ini digunakan seperti itu ya. Tapi mungkin masih agak awam gitu karena memang karena perkembangannya baru-baru saja seperti itu ya. Oke, jadi ini yang riset ini ini gambaran besar riset yang saya lakukan mengenai drug discovery itu. Kemarin itu baru melakukan proses preliminary design, preliminary research base gitu. Jadi menggunakan deep learning, apakah deep learning itu bisa menyelesaikan permasalahan drug discovery. Namun di situ sudah ternyata bisa gitu sekitar 90% itu bisa menentukan bahwa drug bisa binding dengan compound tertentu kayak gitu. Tapi itu bukan target kita akhir. Jadi targetnya adalah memang bagaimana kita mendapatkan lead compound itu gitu ya. Contoh dasarnya adalah misalnya menggunakan tadi F-Pocket, kita coba klasifikasikan, kemudian kita lakukan pocket classification, terus kita menentukan pocket probability yang mana yang terbaik, proses segmentasi untuk mengecilkan feature, kemudian kita menggunakan graph GNN, graph convolutional network, ya, GCN ya, terus kemudian kita menggunakan transformer atau RNN, neural network, dan kita peroleh lead compound. Ini adalah proses de novo ya secara keseluruhan. Di mana features yang biasa yang saat ini digunakan ada residu koordinat, X, Y, and Z, spherical coordinate, SASAS, accessibility surface area data, surface accessible area data, terus ada electric charge, hydrophobicity, binding probability, sequence entropy, dan ini biasanya diperoleh dari profile file. Mungkin saya akan lebih cepat lagi, takut waktunya agak panjang. Kemudian ini hasil yang saat ini gitu ya, bagaimana kemarin itu yang proses bagaimana kita dari suatu protein yang disebut sebagai 5YX8.pdb, ini salah satu protein RAP ya, RAS homolog in brain gitu ya, enrich in brain. Ini salah satu yang menyebabkan ini salah satu yang bagian yang kemarin itu berhasil dalam proses obat leukemia, kemana ada satu sampel obat kayak gitu, dan hanya ada satu kemarin itu ya untuk yang masuk ke dalam sini ya, protein 5YX8 gitu ya. Jadi kemarin kita coba kayak gitu mencari alternatif seperti itu, alternatif lead compound kayak gitu, dan diperolehlah 20 alternatif lead compound ini dengan nilai synthetic accessibility. Synthetic accessibility adalah kemampuan sistem bisa membuat molekul atau protein yang kita designate gitu. Misalnya satu berarti ini masih sangat sulit untuk disintesis dan sebagainya sampai hingga 20 compound. 19 berarti itu bisa lebih mudah sistem dalam membuat komponen. Ini perhitungan dari deep chain ya, perhitungan dari OpenBabel untuk menentukan synthetic accessibility, synthetic score.
Synthetic assessment score ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini langsung lanjut lagi ke dalam salah satu kenapa, dan satu lagi deep learning memang bisa menyelesaikan lagi permasalahan lain yang kemarin cukup lumayan ini yang menjadi kegiatan di PTE Pusat Teknologi Elektronika kemarin yang terkait di Mentawai Island kayak gitu ya. Permasalahannya adalah ambient noise yang cukup besar kayak gitu ya. Di mana di situ kita melakukan data akuisisi kayak gitu ya. Kemudian dan kita peroleh nilai 3 parameter yang kita bisa gunakan dalam permasalahan ini. Contohnya ada dead time, water column height, dan temperatur seperti itu ya. Dan saat ini memang kasus permasalahan di Mentawai Island itu adalah karena itu berada di laut dangkal yang memang TDA-nya atau tsunami detection algorithm persamanya itu masih belum ada, dan kemarin itu menggunakan akhirnya yang kalau untuk deep sea itu sendiri sudah ada, yaitu menggunakan MOVGL kayak gitu. Jadi kita bagaimana kita berpikir secara objektif kayak gitu ya, enggak karena memang permasalahan kasus kemarin itu memang dia berada di antara lingkup 10 hingga 100 meter ya. Jadi makanya kemarin ya sudah berarti kita coba mengembangkan, dan memang dengan di Sulawesi ini memiliki ambient noise yang cukup besar ya, di mana seperti ini ambient noise-nya, hampir tidak kelihatan sinyal dasarnya. Dan juga kalau dan inline juga dengan beberapa penelitian mengenai ambient noise di shallow water. Jadi di shallow water itu sendiri ambient noise itu cukup besar ya, pengaruhnya cukup besar ya. Kita bisa lihat di sini dia melingkupi banyak noise kayak gitu ya, ketimbang yang hanya menggunakan hanya di deep ocean aja seperti itu ya. Jadi makanya itu memang noise di shallow water itu cukup sangat besar kayak gitu ya, sangat berpengaruh. Nah, jadi ini dari itu maka kita perlukan suatu time series modeling untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena itu adalah permasalahan yang dia itu berubah kayak gitu ya, berdasarkan waktu seperti itu. Dan kemarin itu akhirnya kita propose menggunakan recurrent neural network, di mana recurrent neural network itu ada banyak varian kayak gitu. Varian yang paling baru itu yang paling ada 2 varian yang paling sering digunakan, ada LSTM long short term memories dan GRU ya, gated recurrent unit. Ini adalah basis dari RNN concept. Namun konsep RNN vanilla atau RNN dasar itu masih mengalami disebut sebagai gradient explosion yang bisa vanish, bisa hilang kayak gitu, karena dia menggunakan tanha itu ya. Tanha itu nanti bisa pengaruh ke 0 dan nanti bisa sangat kecil seperti itu, dan bisa menyebabkan hilang seperti itu. Dan nilainya tanha itu bisa tinggi seperti itu, jadi bisa meledak juga gitu ya. Nah, jadi memang ada 2 nilai kayak gitu ya. Dua pendekatan kayak gitu menggunakan time series itu, ada pertama LSTM dan GRU ya. Dan bedanya LSTM dan GRU ini biasanya LSTM kalau berdasarkan beberapa paper LSTM itu biasa digunakan untuk kasus yang sifatnya sangat kompleks kayak gitu ya. Kalau GRU itu lebih sistem yang lebih cenderung lebih low complexity ya. Itu dicoba berdasarkan symbolic base gitu ya. Jadi beberapa teks kayak gitu itu masing-masing memiliki symbolic value gitu, dan LSTM di sini dia cenderung bisa lebih baik di kondisi yang memiliki complexity lebih besar ketimbang GRU. GRU untuk low complexity yang lebih rendah itu berkaitan dengan jumlah simboliknya untuk masing-masing fitur, itu sangat baik kayak gitu untuk low complexity. Nah, ini kemarin langsung saja saya overview. Jadi ini berapa hasil tadi, ada berapa contoh input raw data, terus ini kita melakukan robust scaler, ini ada proses filterisasi dari min max scaler juga, kemudian kita melakukan LPF Butterworth, low pass filter Butterworth, kemudian data yang dari low pass filter Butterworth ini kita melakukan model training, kemudian kita melakukan model prediction. Ini hanya gambaran, nanti kalau misalnya kita mau memperlebar lagi, kita bisa masuk, nanti kita bisa diskusikan lagi di forum yang lain. Kemudian ini tadi beberapa proses bagaimana kita mendapatkan model tadi. Pertama ada data acquisition preparation, hyperparameter setup, training dan data validation, hyperparameter tuning, testing model, dan kemudian ada analisis dan evaluation seperti itu. Ini berapa hyperparameter yang di setup. Nah, terus kemudian ada look back variation analysis. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa menentukan note look back-nya gitu ya per 1 detik biasanya, karena itu setnya 1 detik, jadi adalah 1000 notes ke belakang dan 1000 notes ke depan seperti itu. Kemudian kita menggunakan di tes menggunakan NVIDIA 6000 ya, itu diperoleh out of memory error untuk di atas 1000 gitu ya.
look back dan prediction 1000. Dan ini hasil dari ternyata diperoleh pada saat look back 1000 dan P250 untuk ini adalah nilai paling optimal dan GRU adalah nilai paling rendah kayak gitu ya. Untuk ini errornya bukan nilai error MSE tapi ini error 2 ya, error min kayak gitu ya. Bukan error secara average gitu ya, error min 2 karena memang ada beberapa nilai yang menyebabkan yaitu not available number seperti itu. Contohnya untuk di vanilla RNA ini yang disebut tadi sebagai exploding gradient, terus nilai yang sangat kecil tadi. Kemudian untuk time prediction analysis kita ketahui ternyata memang sesuai hasil hipotesa memang GRU itu lebih rendah dibandingkan dengan metode yang lain kayak gitu ya. Jadi memang di sini GRU nilainya sangat bersinar gitu ya untuk kasus permasalahan tsunami tide prediction. Kemudian juga ada z-score analysis di mana kita bisa menentukan apakah si sistem atau si model ini bisa menentukan bahwa terjadinya tsunami pada saat terjadi spike pertama ya. Karena itu spike pertama yang paling menentukan decision kayak gitu ya, apakah terjadi tsunami atau tidak. Dan di sini vanilla RNA itu untuk kasus magnitudo 7.4 tidak bisa ya sampai hanya 3 gitu ya. Di ground truth 5 seperti itu, 5 dan di sini yang lain LSTM dan GRU bisa. Dan ini hasil implementasinya kemarin sebentar saya lihatkan juga, dan kemarin sudah ada ini juga tahun 2021 juga kebetulan memang sudah ada patennya juga meskipun memang belum digunakan secara maksimal seperti itu saat ini, seperti itu ya. Gitu. Tapi setidaknya ini bisa menjadi acuan pola sebenarnya yang jadi hal yang paling utama di sini adalah proses di sini bagaimana kita menggunakan data sensor dan kita bisa menggunakan data sensor tadi itu untuk melakukan proses forecasting gitu ya. Jadi summary-nya mungkin sedikit jadi memang multimodal transformer itu memang perlu menjadi arah yang selanjutnya untuk sistem autonomous kayak gitu ya. Jadi nanti kita memang dengan adaptability of tokenization sama tokenization embedding gitu ya. Kemudian untuk mencapai transformatif sama transformative research kita memang memerlukan simulation to reality becomes the next direction of autonomous system research kayak gitu ya. Jadi memang kita harus memulai memang dari simulation karena sistem sim real ya, sekarang namanya modelnya sim real kayak gitu ya. Karena memang perangkat itu mahal pertama. Sebenarnya kita berangkat dari situ perangkat mahal. Selain dari perangkat mahal kita nanti butuh banyak effort kayak gitu ya. Misalnya kalau misalnya untuk organisasi besar ya kita mungkin bisa beli alat, kita coba-coba kayak gitu. Tapi permasalahannya adalah di SIM ini kita bisa membuat environment-nya secara total terlebih dahulu dan kita bisa mengecek apakah algoritma kita baik dan benar. Sehingga nantinya pada saat perangkatnya sudah ada, kita bisa langsung menggunakan algoritma ataupun model yang kita buat tadi ke si robot tadi seperti itu ya. Kemudian terus preliminary result drug discovery itu sangat potensial sehingga ini kita bisa lanjutkan untuk berkolaborasi. Misalnya nanti kalau ada yang minat berkolaborasi, saya juga sedang berkolaborasi dengan universitas di Vietnam untuk mengembangkan de novo ligand tadi ya. Terus yang tadi terakhir tides prediction untuk low complexity sequence problem kayak gitu. Untuk performance evaluation GRU itu lebih baik daripada LSTM model. Untuk case tadi tsunami detection algorithm. Kemarin itu juga mungkin tambahan, mungkin ada tambahan kalau ada memasukkan. Kemarin saya juga ada dapat request gitu ya, mungkin karena melihat tsunami detection algorithm kemarin, saya juga ada coba melakukan PM 2.5 PM10 forecasting kayak gitu ya. Kemarin ada request kerjasama dengan Pemda di Padang dan juga di environmental laboratory di TU gitu untuk membuat expert system untuk prediksi polusi di sana seperti itu. Oke, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Willy atas presentasinya, atas share ilmunya. Saya persilakan kepada para peserta yang mau bertanya ke Mas Willy. Silakan ini dengan Mas Diki ya. Silakan, Mas.
Oh, ini Mas Diki, dia nulis di chat. Untuk pre-processing, saya lihat ada banyak Mas. Apakah itu tidak membuat adanya nanti overfit atau ada alasan tertentu menggunakan pre-processing ya? Silakan Mas ini. Sebenarnya tidak permasalahan dengan processing. Pre-processing sebenarnya lebih kecenderungan bagaimana kita memfilter data awal ya, gitu ya. Kalau sedangkan permasalahan overfit itu adalah nanti pengaruhnya terhadap jumlah data ataupun keseragaman data ya. Jadi semakin datanya seragam itu maka akan overfit. Makanya bisa kadang kita menggunakan regularization untuk mengatasi permasalahan overfitting itu. Itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada permasalahan untuk pre-processing itu sendiri untuk kasus deep learning. Itu jawabannya. Ada lanjutan pertanyaan tuh Mas. Dari Ah. data yang difilter banyak itu, apakah nanti informasi datanya tidak hilang? Nah, jadi memang itu salah satu kelebihan dari deep learning. Bagaimana deep learning itu sebenarnya selain dia selain dia melakukan proses ekstraksi feature, melakukan proses pengubahan dimensi, misalnya tadi sebelumnya dari non-linear menjadi linear, namun dia juga melakukan proses interpolasi kayak gitu sebenarnya. Jadi proses interpolasi, jadi bagaimana nantinya ada data yang hilang, missing data link, dia akan membaca itu menjadi satu bagian kayak gitu. Jadi satu bagian graph yang mengcover semua case tadi kayak gitu ya. Yang meskipun nanti missing linknya itu hilang kayak gitu, misalnya dia akan menginterpolasi seperti itu. Jadi sebenarnya tidak akan ada data yang hilang ya Mas, karena ada interpolasi tadi gitu. Ya, selama itu masih dalam lingkup populasi kayak gitu. Misalnya kita masih bisa mendapat itu, tapi hal itu berbeda kalau misalnya memang datanya itu sedikit kayak gitu ya. Biasanya kalau data sedikit itu kita harus menggunakan pendekatan yang lain sih. Kayak tadi misalnya menggunakan unsupervised ataupun kita menggunakan metode ekstraksi lain seperti itu untuk agar tidak benar-benar data yang hilang tadi itu bisa dimanfaatkan secara maksimal kayak gitu. Jangan sampai memang data hilang itu akan berpengaruh terhadap data kayak gitu. Tapi kalau untuk kasus misalnya datanya banyak, itu nggak ada masalah biasanya sih. Jadi dia akan menginterpolasi sendiri dan bisa nanti kalaupun itu menjadi pencilan dari suatu data, nanti itu akan mengconvert sendiri ya. Karena nanti kan kita kan biasanya tergantung output yang kita ingin lakukan, misalnya itu outputnya ada probability, kita bisa menggunakan softmax misalnya, nanti itu menjadi salah satu bagian dari data. Dan itu akan sangat baik kayak gitu, sangat baik karena dia akan membuat hasil datanya itu tidak terlalu overfit. Nanti akan bisa menjadi pas kayak gitu ya, tidak overfit ataupun tidak underfit. Tapi sebenarnya datanya tadi ada batasannya ya Mas, jadi nggak boleh terlalu sedikit, tapi juga tidak boleh melebihi populasi gitu ya? Data sebenarnya data banyak itu baik, tapi permasalahan data banyak itu biasanya sebenarnya lebih yang ditekankan itu adalah bagaimana datanya tadi bisa mensimbolkan untuk masing-masing case kayak gitu ya. Jadi jangan sampai data itu banyak tapi sifatnya seragam, itu jadi kayak nggak ada gunanya gitu. Jadi sebenarnya yang penting di situ adalah bagaimana mensimbolkan untuk masing-masing case. Oke. Baik. Terima kasih Mas Willy. Makasih. Pertanyaan selanjutnya. Maaf kalau misalnya tadi saya kayaknya memang bidang saya terlalu computer science, tapi memang saya banyak juga main ke arah PTE seperti itu sih. Ya, gitu. Tapi Bu silakan mau tanya mengenai computer science pun dengan apa-apa. Iya. Yang lainnya teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang penelitiannya Mas Willy? Sepertinya juga masih relate ya dengan program yang ada di dulu PTE ya, di PTE yaitu tsunami, kemudian autonomous vehicle juga gitu. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak, teman-teman? Kalau nggak ada, saya mau tanya Mas, masih general aja. Yang dimaksud dengan transformative dan translational research itu apa sih Mas? Dan bedanya apa? Oke. Kalau translational itu, kalau transformative research itu adalah bagaimana yang sebelumnya itu hanya berupa yang hanya berupa riset bentuk riset itu masih abstrak kayak gitu ya, misalnya dalam bentuknya dan bagaimana artificial intelligence tadi itu menggunakan bentuk yang tadi abstrak itu menjadi bentuk yang nantinya bisa diproses ke arah translational seperti itu. Jadi makanya dia itu mengconvert, merubah kayak gitu. Jadi misalnya ada suatu nih, saya kasih contoh misalnya, contohnya kayak misalnya tadi self driving car ya. Jadi kita bayangkan simulasi tadi itu adalah transformatif.
Jadi dia buatan sendiri. Jadi simulasi itu masih sifatnya masih abstrak gitu karena dia hanya dalam simulasi. Nah, bagaimana AI tadi itu digunakan untuk menjadi transformatif, bagaimana AI itu digunakan untuk merubah riset tadi yang tadinya masih terlalu abstrak kayak gitu, hanya berada di dalam simulasi, dan nah kita gunakan AI kayak gitu. Dan itu ada tahapan proses gitu ya. Jadi kalau translational itu udah sampai ke tahap akhir di mana itu bisa digunakan oleh masyarakat, dimanfaatkan oleh masyarakat langsung seperti tadi self-driving car. Tapi kalau transformatif itu untuk tahap awalnya adalah bagaimana yang tadinya itu hanya berupa simulasi tadi, dari simulation ke reality ya. Simulation reality mungkin nantinya kita masih tahap seperti prototype ya. Prototype sebelum masuk dalam langsung ke tingkat akhir seperti kayak tadi self-driving car, mobil bisa jalan sendiri, itu harus melewati tahap-tahapan seperti itu ya. Dari abstrak, dari riset yang misalnya asli abstrak hanya misalnya mobil bisa kita coba jalankan dan lain sebagainya, itu kita menggunakan transformative ability dari AI, kita gunakan tadi simulation to reality tadi, sehingga bisa digunakan langsung ke dalam prototype, di mana dari prototype itu nanti melanjut ke dalam proses selanjutnya, itu proses translational. Bagaimana tadinya yang AI tadi itu bisa digunakan langsung. Jadi nanti ada kecenderungan bagaimana, kayak contohnya bagaimana mobil bisa berjalan sendiri gitu di jalan tol, itu kan nggak semuanya itu bisa kita nggak bisa kita langsung misalnya all out kita menggunakan AI, bisa aja sih sebenarnya. Tapi akan menimbulkan permasalahan biasanya kalau misalnya mobilnya benar-benar bisa jalan sendiri, itu akan lebih berbahaya masalahnya kayaknya ketimbang masih ada. Makanya itu jadi ujung akhirnya misalnya nanti ada, kalau di mobil self-driving car nanti ada autonomi 5 biasanya. Cuman autonomi 5 itu nanti masih ada assisted dari orang kayak gitu misalnya. Jadi nggak benar-benar pure bisa jalan sendiri gitu ya. Karena memang itu jatuhnya nanti mungkin bisa lebih berbahaya gitu ketimbang masih ada assisted kayak gitu. Itu sih contohnya. Itu salah satu dari transitional. Jadi itu salah satu kemampuan AI, proses AI itu juga proses bagaimana dari tadi hanya abstrak menjadi suatu yang bisa digunakan, dimanfaatkan langsung di masyarakat seperti itu. Baik, makasih Mas informasinya. Selanjutnya tadi Pak Michael raise hand. Silakan Pak Michael kalau mau bertanya. Ya, terima kasih Mas Willy. Apa kabar? Ya, saya Pak. Ya, pertanyaan saya ada satu sebetulnya, cuman yang kedua juga saya ingin menyampaikan yang terbaru ya, update terbaru untuk tsunami ini. Yang pertama tuh tadi mengenai perhitungan tuh menggunakan 1000 poin ke belakang ya. Iya Pak. 1000 poin ke belakang. Kedepannya berapa poin? 1000 Pak. 1000 juga. Nah, padahal kan detik. kita itu sebetulnya mendeteksi tsunami secepat mungkin ya. Artinya kan menggunakan poin yang sesedikit mungkin gitu. Kalau 1000 itu kan berarti 1000 detik ya. 1000 detik itu kan berarti berapa tuh? 1000 detik. Hampir 1 jam ya. Itu 1000 detik itu dia jadi kayak dari 1000 data saat itu bisa mendeteksi 1000 detik ke depan kayak gitu sih. Itu maksudnya itu. Oh gitu. Jadi dari 1000 data bukan 1000 ini, tapi dia 1000 detik. Misalnya data yang masuk, parameter sensornya udah di batching, di total 1000 data, terus artinya bisa membaca 1000 detik ke depan. Seperti itu. Iya, misalnya sekarang terjadi anomali ini ya. Jadi anomali sinyal gitu. Anomali sinyal yang terdeteksi pada saat ini nih, pada pengennya kan sebetulnya kita bisa yang mungkin ya secara fisik dia baru datang saat ini gitu, nggak mungkin kita mendeteksinya kan, berarti pada saat ini kita baru mendeteksi ya. Benar. Jadi kan hitungan yang harus kita pakai ya harus diusahakan lah supaya pendeteksian itu dilakukan secepat mungkin gitu. Benar. Kemarin kan kita menggunakan interpolasi ya, kalau kayak interpolasi. Apa sih yang dari NOAA itu kan menggunakan interpolasi juga ya. Iya. 3 kali berapa menit gitu ya, 3 menit apa kali 45 detik ya. Itulah yang salah satu concern-nya gitu. Jadi pada saat nanti kita menggunakan AI, kita juga harus ingat concern itu, bahwa kita harus mendeteksi tsunami itu secepat mungkin. Kemarin itu sebenarnya kasus kita itu kemarin kan karena saya memang di tahun 2021 ya kalau salah itu ya mulai mendesain algoritmanya ya. Cuman memang pada saat itu belum ada metode transformer ya. Kemudian pada tahun 2022 ya, maksudnya itu transformer mulai padat-padatnya. Bedanya dengan metode saya itu, yang metode transformer itu lebih advance, di mana dia itu kalau bedanya yang tadi metode LSTM itu, dia ketika sudah masuk ke dalam, misalnya saya nilai T-3 misalnya, dari T-3 ini udah tidak bisa membaca konteks ke
T sebelumnya. Itu jeleknya tadi metode yang saya kekurangannya tadi itu. Jadi metode transformer itu nanti dia itu bisa menggunakan T minus 3. Dari misalnya kita sudah ada T minus 1000 misalnya. Nah, yang metode transformer tadi itu nanti bisa membaca lagi, bisa balik lagi T yang sebelumnya T minus 0 kayak gitu. Itu jadi kayak membaca konteksnya lebih panjang sebenarnya. Dan itu lebih besar kayak gitu. Jadi dia nanti bukan hanya T minus 1000, bisa T 2000, T 3000, karena dia nanti bisa balik lagi ke belakang. Dan tapi itu baru kemarin, metode ini baru digaungkan kemarin, baru jadi hits di tahun 2022 gitu. Jadi memang ya sudah gitu, baru tapi ya. itu butuh effort lagi. Jadi Ya, memang nggak itu apa-apa ya. perlu tambahan Tapi beberapa. data-datanya Memang bisa dipakai dong, data-data kita yang bisa Pak, bisa. NIAS ya. Nah, Bisa. Ya, sekarang bisa Pak, bisa. yang NIAS tuh kalau nggak salah deteksinya per 15 detik ya, atau per detik? Kurang tahu Pak. Kalau kemarin saya kan Mentawai ya, Mentawai yang LDT. Mentawai ya? Yang Mentawai itu Iya, datanya Mentawai itu per 1 detik atau? detik. Oh, per detik juga. 1 detik per detik ya. Oke. Kalau itu Nah, Mentawai sama 1 dengan yang detik. di Labuan Bajo berarti ya. Labuan Bajo kan juga per detik. Iya. Nah, kita tuh ada ini Mas Willy. Jadi yang noise tadi itu kan tadi disebabkan oleh shallow water ya. Iya. Gerak fenomena Bernoulli lah ya, Bernoulli dari gerak. Nah, sebetulnya noise-nya itu juga diakibatkan oleh pergerakan ini seismic wave. Iya, seismic Di wave. awal itu kalau ada gempa, itu pasti yang pertama kali masuk menggerakkan sensor kita tuh adalah pergerakan tanahnya. Karena tanahnya kan bergetar juga tuh. Tanahnya bergetar juga. Baru sesudah itu kalau ada tsunami, kalau di long distance tsunami, baru pressure-nya berubah, pressure airnya berubah gitu, tekanan airnya. Itu yang konvensional tuh kayak gitu. Kita temukan sekarang ini ternyata pada saat kita melakukan proses signaling dari processing signal ya dari sensor kita, even di awal-awal, jadi pada seismic getaran seismik itu P wave, S wave itu kita sudah bisa mendeteksi precursor dari tsunami. Jadi kita punya data 2 tsunami yang terjadi di Laut Banda dan di Tanimbar. Itu kita deteksi pada saat getaran gempanya itu sampai. Jadi bukan getaran airnya loh ya, gempanya nih, tanahnya gitu yang dideteksi kita. Nah, itu mungkin menarik juga tuh nanti untuk Pak Willy bisa melanjutkan memproses hal itu ya. Bilang aja sekarang data itu kita belum secara fisik ya, kita belum tahu nih gimana hubungannya antara getaran tanah ini dengan kejadian tsunami yang terjadi 5 menit kemudian gitu ya. Nyampe. Nanti sih kalau dari proses itu kan nanti bisa menggunakan variabel peubah sih Pak. Kalau dari proses statistik nanti ngelihat keterhubungan variabel peubah antara data itu bisa dilihat sih. Misalnya dia keterhubungan kayak gitu. Nanti bisa digunakan, apakah bisa digunakan sebagai parameter yang diproses, itu tergantung nanti dari hasil apa istilah correlation variabel peubahnya gitu, bisa itu. Menggunakan statistik biasa sih, biasanya bisa juga. Ada beberapa metode. Nanti kita diskusiin di Jakarta ya, pas pulang ya. Karena ya karena sekarang ini itu yang menjadi tren, itu juga ada di paper di jurnal sekarang. Bahwa data-data bahwa kita sebetulnya bisa mendeteksi tsunami itu jauh lebih awal daripada datangnya gelombang tsunami. Dari gelombang airnya ya, gelombang air tsunami. Kita bisa mendeteksi lebih awal dengan menggunakan. Boleh Pak, itu mungkin bagus. Ya lumayan kan 5 menit orang bisa lari ya. Itu sih nanti mudah-mudahan ya kalau Pak Willy pulang. Iya Pak. Iya Pak. Bareng-bareng ya. Saya udah di Jakarta kok Pak sebenarnya Pak. Oh di Jakarta nih. Sudah di Jakarta, sudah pulang. Ya datanglah ngantor. Iya. Diskusi. Belum sempat satu itu. Sekali kan itu kan arahnya halal bihalal ya. Bukannya kemarin halal bihalal. Oh halal bihalal PRE maksudnya. Oh di Bandung lo itu bukan di Jakarta. Oh di Bandung ya Pak? Di Bandung. Ya ikut aja nggak apa-apa ke Bandung. Ke Bandung. Ya ini kan ada jemputan dari mana-mana, dari Bogor, Bekasi, Serpong. Ikut aja nanti daftar sama Mbak Penny tuh. Mbak Penny. Oke gitu aja Mas Willy. Iya Pak, makasih Pak. Iya Pak, masih. Baik, terima kasih Pak Michael pertanyaannya. Terima kasih juga Mas Willy atas tanggapannya. Kira-kira ada pertanyaan lain nggak nih dari teman-teman yang lain? Dari rekan-rekan PRI yang lain?
Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya berarti ya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak ke Mas Willy Iya. atas presentasinya. Kemudian yang selanjutnya mungkin saya bisa sedikit bacakan kesimpulan dari sistem volume 2 pada siang hari ini. Yang pertama tadi adalah presentasi dari Mbak Diki mengenai invensi di bidang material pada semiconductor. Nah, semiconductor yang digunakan adalah dengan material amorphous oxide semiconductor. Nah, invensi yang sudah dilakukan oleh Mbak Diki ini adalah dengan mengontrol humidity selama film deposition, maka semiconducting behavior bisa didapatkan. Nah, penelitian Mbak Diki ini juga sudah difabrikasi, namun masih ada beberapa kekurangan dan alternatifnya sedang dikembangkan saat ini, yaitu dengan eksperimen menggunakan machine learning. Kemudian yang presentasi yang selanjutnya adalah dari Mas Willy. Di sini Mas Willy mempresentasikan hasil penelitiannya tentang AI, penggunaan AI untuk autonomous system. Nah, di sini AI yang digunakan adalah multimodal transformer yang digunakan di self-driving car, kemudian juga di drug discovery. Di sini untuk yang di drug discovery ini digunakan untuk memprediksi protein ligand untuk mengidentifikasi apa protein ya di pengembangan obat. Kemudian selain itu Mas Willy juga melakukan penelitian untuk mengidentifikasi tsunami detection pada shallow water. Nah, penelitian yang dilakukan Mas Willy ini adalah meneliti tentang ambient noise di shallow water. Seperti itu. Terima kasih, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan PRE semuanya, juga pertanyaan dari Bapak sekalian. Untuk itu, saya kembalikan ke MC, ke Ibu Kristanti. Baik, terima kasih Ibu Marcelina yang telah memimpin jalannya paparan materi dan juga diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah memberikan paparan materi. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi aktif Bapak Ibu. Saya izin menutup dengan pantun Bapak Ibu. Ibu Riri pergi mengaji. Ketemu warga bawa alpukat. Saya akhiri acara hari ini, semoga memberikan manfaat. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.